Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua pada malam hari ini. Saya mengucapkan selamat malam buat semua pemirsa yang di rumah dimanapun berada. Kembali lagi saya Hendy Chi untuk bisa membawakan acara yang dimana malam pujian dan renungan menjadi berkat tanpa batas. Iya, pada malam hari saya senang sekali. Ya, kembali kita bisa untuk memuji menyembah Tuhan, untuk kita terus mendengarkan firman Tuhan, renungan firman Tuhan, dan kita juga mau ya terus berdoa buat bangsa kita, buat kehidupan kita, apapun yang kita jalani setiap hari ini kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ya, pada malam hari ini tidak seperti biasa ya. Malam ini saya sendiri, biasanya di sini ada seseorang singer yang bantu saya nyanyi, tapi pada malam hari ini memang sengaja kita tidak bikin keramaian atau berkumpul karena ada sedikit hal bahwa di Pontianak ini ada penambahan kasus, ya ada penambahan kasus di mana COVID-19 ini beberapa hari ini. Jadi kita juga berusaha menjaga supaya tidak berkumpul dulu, tidak mau menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Sehingga tadi pagi juga di gereja ya, gereja saya beribadah juga sementara di off dulu untuk bertatap muka, beribadah di gereja bersama jemaat. Jadi kita ibadah secara online saja ya. Dan pada malam hari ini kembali lagi saya bersama semua pemirsa yang di rumah, bersama semua teman-teman. Mungkin yang saat ini sudah bergabung, saya mengucapkan selamat malam. Selamat malam, selamat bergabung, kemudian salam damai sejahtera ya. Baik, salam damai sejahtera yang sudah hadir, terima kasih. Nah, dan jika sudah hadir yang sudah menyaksikan tayangan ini, jangan ngapa-ngapain dulu ya, jangan apa-apain dulu. Share dulu video ini sehingga banyak orang yang akan terberkati lewat tayangan ini. Oke, klik share-nya dulu dan kasih tahu ke teman-temannya bahwa acara malam pujian dan renungan menjadi berkat tanpa batas sudah dimulai ya kan, sebuah acara yang ditunggu-tunggu untuk kita memuji menyembah Tuhan, kita menaikkan pujian kita, syukur kita kepada Tuhan. Baik, terima kasih buat semua pemirsa yang sudah setia di dalam acara ini yang saya bawakan, dan saya pada malam ini percaya semua saat ini sudah siap untuk memuji menyembah Tuhan, sudah siap menaikkan syukur, amin. Sudah siap menaikkan syukur. Nah, dan kemarin juga ada beberapa masuk pesan untuk request pujian. Nanti kita akan bawakan. Dan yang pujian requestnya masuk dadakan sebelum acara dimulai. Kita akan bawakan minggu depan ya. Minggu depan kita nyanyikan, kita naikkan di hadapan Tuhan. Dan harapan kita boleh menjadi berkat. Iya. Malam ini sendiri nggak apa-apa, tapi berkat Tuhan tidak pernah berkurang, kasih Tuhan tidak pernah berkurang. Dan saya percaya kita terbatas ruang dan waktu, mungkin kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi secara online ini kita tidak akan menjadi batas ya. Sehingga pujian kita, ucapan syukur kita naikkan di hadapan Tuhan. Baik, ada satu pujian yang akan untuk membuka acara kita pada malam hari kita naikkan bersama-sama. Namun sebelumnya saya mau mengajak semua pemirsa untuk berdoa dulu, menyerahkan acara ini, menyerahkan waktu yang singkat nih ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berkarya di dalam acara ini buat semua penonton, buat semua pemirsa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu, pimpinan-Mu, pemeliharaanmu di dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang menjadikan segala sesuatu indah di dalam hidup ini Tuhan. Dan saya percaya, kami percaya apapun yang sudah Engkau izinkan terjadi sampai hari ini, baik yang menyenangkan mungkin yang tidak begitu menyenangkan bagi kami Tuhan, tapi kami percaya itu sudah Engkau perhitungkan, sudah Engkau berikan yang terbaik dalam hidup ini. Dan biarlah kami terus belajar mengucap syukur ya Tuhan, dan kami percaya pertolongan-Mu, pimpinan-Mu Tuhan ada sampai hari ini dan yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua penonton, semua pemirsa, mereka Tuhan tidak ada satupun yang terkecuali, mereka diberkati oleh Engkau dengan luar biasa dan luar biasa dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami memulai acara ini di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin, 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 amin. Baik, semua pemirsa yang di rumah, saya percaya pada malam ini sudah tidak sabar lagi untuk memuji menyembah Tuhan. Dan saya mau sampaikan bahwa pada malam hari ini yang menyampaikan firman Tuhan adalah hambanya, yaitu Bapak Immanuel ya, Evangelis Immanuel Sabto yang akan menyampaikan firman Tuhan. Beliau yang saat ini masih sedang ada di Solo ya, di kota Solo, tidak di sini. Namun saya percaya ini menggunakan online tidak menjadi batasan buat kita semua untuk diberkati Tuhan. Amin. Baik, kita menaikkan pujian kita bagi Tuhan. Saya percaya saat ini sudah hadir ya semua pemirsa yang setia menonton. Kita mau naikkan pujian kita bagi Tuhan Yesus dan kita bersyukur bersama-sama di hadapan Tuhan. Amin.
Mhm. Kita naikkan pujian bersama-sama di depan Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawa pujian baginya, karena dia Raja, oh dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang beri hidupku. Engkau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Yeah, yeah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang beri hidupku. Engkau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agungkan kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Yeah, yeah. Oh, oh. Mari pemirsa di rumah, satu pujian yang kita mengucap syukur kepada Tuhan, ya Raja di atas segala raja yang memimpin kehidupan kita. Amin, amin. Pujian yang sangat indah, saya percaya kita semua boleh diberkati oleh Tuhan. Ya berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Anugerah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Amin. Satu pujian yang sungguh istimewa, luar biasa ya, yang kita naikkan di depan Tuhan. Saya percaya bahwa pada malam hari ini kita semua diberkati. Ya,
Oke, yang sudah tergabung pada malam hari ini, ya kelihatannya kok lebih sepi ya dari yang minggu lalu. Nggak apa-apa, mungkin teman-teman kita lagi sibuk atau ada hal lainnya. Tapi saya berdoa siapapun, dimanapun yang sedang menonton acara ini, saya percaya bahwa pemirsa saat ini boleh diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ya, karena kita punya kerinduan, karena kita menyadari bahwa kehidupan kita ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena kasih dan anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan di dalam kehidupan kita. Baik, saya tidak tahu pada sinyal pada malam hari ini di sini barusan hujan yang sangat deras ya. Mungkin cuaca beberapa hari ini sedikit ekstrim ya, hujan kemudian panas sekali. Tapi saya percaya bahwa itu semua rancangan Tuhan, rencana Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke. Sebentar sebelum kita memuji menyembah Tuhan, nanti ada beberapa pesan yang akan saya bacakan juga. Tapi setelah yang satu ini ya, kita akan break sebentar. Habis ini kita akan terus memuji Tuhan. Oke, dan ada beberapa juga request yang masuk minggu lalu dan nanti saya akan membawakannya ya. Tetap semangat ya semua pemirsa yang di rumah, meskipun hari ini kita sendirian, saya sendirian, tetapi saya percaya ada Tuhan yang saat ini sedang menemani semua pemirsa yang di rumah. Ada kebaikan Tuhan, kasih anugerah Tuhan yang terus menyertai kita semua. Dan kita berdoa biarlah sekarang ini, beberapa waktu yang lalu penambahan jumlah kasus positif COVID-19 ini boleh segera teratasi dengan baik, dan kita percaya bahwa di dalam tangan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan, dan kita berserah kepada Tuhan, maka ada cara Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan terus memuji Tuhan. Nanti kita akan naikkan satu pujian lagi untuk kita menyembah Tuhan. Biarlah boleh menjadi satu tahta yang kudus, kemudian Tuhan hadir dan bersemayam di atas pujian umatnya. Tapi jangan kemana-mana setelah yang satu ini.
Ya, shalom, 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 salam damai sejahtera. Pada malam hari ini senang sekali kita kembali lagi ya untuk terus memuji menyembah Tuhan. Dan pada malam hari ini seperti minggu-minggu yang lalu kita terus untuk menaikkan pujian kita, syukur kita, dan kita terus diberkati Tuhan. Saya percaya acara ini akan terus berkembang, akan terus menyebar luas sehingga banyak orang yang akan diberkati Tuhan. Dan saya ingatkan kembali jika saat ini pemirsa sedang menonton tayangan ini, live ini, langsung ya sekarang ini juga dibagikan share video ini, tayangan ini sehingga begitu banyak orang yang terberkati lewat sebuah program live streaming malam pujian dan renungan menjadi berkat tanpa batas, ya kan? Jadi mungkin kita sangat terpisah jarak dan waktu, kita tidak bisa bertemu satu sama lain, bahkan kita tidak bisa sulit untuk bersalaman seperti itu karena begitu banyak hal, kita harus berjaga jarak, tidak boleh terlalu dekat. Kemudian bahkan kita ketemu saja berikan salam aja tidak boleh ya, kita saling menghargai satu sama lain sehingga memang situasi kondisi seperti ini tidak seperti biasanya pemirsa. Namun saya tetap percaya, saya yakin dan kita percaya bahwa ini ada maksud dan rencana Tuhan di balik semua kejadian ini, hal yang baik akan mendatangkan kebaikan buat kita semua, oke? Amin. Saya percaya juga pada malam hari ini begitu banyak teman-teman juga udah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dengan kami, bersama dengan saya pada malam hari di sini. Dimanapun berada, langsung saja kita share video ini sehingga begitu banyak orang yang akan diberkati Tuhan dengan luar biasa, dengan hebat, ya kan? Baik, kita mau naikkan pujian kita bagi Tuhan, yaitu yang di request ya. Ini lagu lama, sudah sering kali kita bawakan, tapi nggak apa-apa. Saya percaya setiap pujian ya, setiap pujian rohani ini yang ditulis sama pengarangnya ini, itu diambil dari firman Tuhan. Jadi kita tuh menyanyikan firman Tuhan untuk didengar, dikasih nada, sehingga begitu indah dan boleh memberkati. Dan jadi pujian kita mau naikkan berapa kali juga, tetap saja itu terus menjadi berkat buat kita semua. Amin pemirsa. Baiklah, kita akan naikkan pujian kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Jadi saya percaya yang saat ini yang di rumah yang sudah siap menaikkan pujian ini bersama-sama dengan saya, mari kita naikkan pujian kita dengan segenap hati, boleh menjadi satu tata yang kudus dan Tuhan hadir bersama yang di atas pujian kita. Maka ada kuasa, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kemenangan, ada ketenangan bersama-sama dengan Tuhan. Mari semua pemirsa, ketika kita menaikkan pujian kita boleh siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, menyembah Dia. Manis kau dengar Tuhan, amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu.
kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Amin. Terima kasih Tuhan. Ini pujian lahir dari hati kami. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Manis kau dengar, manis kau dengar. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, oh Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu.
Amin, 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 amin. Ya, hati kita bersuka, ya hati kita penuh dengan sukacita, penuh dengan ucapan syukur karena kita bersama-sama dengan Tuhan, karena kita melewati hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Dan senang sekali saya percaya pada malam hari ini semua pemirsa hatinya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun kita akan mau naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan. Dan setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan renungan nanti akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Evangelis Immanuel Sabto. Beliau saat ini masih ada di Solo, tapi beliau akan terhubung nanti akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua pemirsa. Temanya hidup karena percaya. Jadi kita hidup, kita melewati hari-hari kita, yaitu karena percaya. Kita melewati hari-hari kita itu dengan penuh dengan syukur, melewati kita penuh dengan kekuatan, kesanggupan itu karena kita percaya kepada Tuhan. Dan bagaimana nanti firman Tuhan nanti akan disampaikan oleh hambanya kepada kita semua. Dan kita mau naikkan satu pujian buat semua pemirsa yang di rumah, yang saya percaya saat ini sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari satu pujian kita akan naikkan di hadapan Tuhan bersama-sama. Baik, jika pemirsa yang saat ini sedang menonton, langsung di-share dulu tayangan ini sehingga kita mau menjadi berkat dengan hal yang sangat mudah, sangat gampang. Mereka diberkati dengan luar biasa lewat tayangan ini. Menjadi berkat tanpa batas. Ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di dalam kehidupan kita semua pemirsa, di hidupku. Yesus, tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Tak usah ku takut, kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, sebab Dia bersama-sama dengan kita. Saat ku lemah, kau kuatku. Haleluya,
nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, engkau ajaib Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Baik, semua pemirsa, sebuah pujian yang sangat memberkati kita semua. Saya percaya kita menyanyikan haleluya, kita menaikkan pujian berkata ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Di situ kita sedang menyembah Tuhan, kita sedang bermazmur menaikkan pujian kita bagi Tuhan. Dan kita percaya seperti pujian tadi kita naikkan, kita tidak takut, tidak cemas karena ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Baik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi semua pemirsa jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini kita langsung akan terhubung dengan hambanya, yaitu Bapak Evangelis Immanuel Sabto yang akan menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Saya percaya saat ini yang menonton, yang menyaksikan tayang ini sudah siap, hatinya akan diberkati firman Tuhan, siap benih-benih firman Tuhan ditabur kemudian bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang lebat. Oke, dan buah yang lebat itu kita tidak mau hanya menyimpannya, tetapi kita mau membagikannya. Jadi pemirsa saat ini juga yang menonton tayang ini langsung dibagikan. Kenapa saya seringkali berkata berulang-ulang kali langsung dibagikan? Karena di sana banyak teman kita, keluarga kita, ya, rekan-rekan kerja kita yang saat ini juga membutuhkan lawatan berkat-berkat yang Tuhan berikan yang luar biasa lewat tayangan ini, malam pujian dan renungan menjadi berkat tanpa batas.
Shalom, saudara-saudara, pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Malam hari ini kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini kita akan bersama-sama mempelajari bagaimana kita hidup karena percaya, saudara-saudara. Sebelum kita mempelajari kebenaran firman Tuhan, bersama-sama mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami sungguh merasa bersuka cita, kami sungguh merasa bahagia, karena Tuhan menyertai segenap kehidupan kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, tuntun setiap kami membuka hati kami selebar-lebarnya untuk firman Tuhan bekerja dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai seluruh pendengar budiman dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini izinkan saya Evangelis Emmanuel Sabto untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita sharingkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Malam hari ini tema firman Tuhan yaitu hidup karena percaya. Nah, ketika kita tanya banyak orang, apakah kamu percaya kalau hidupmu saat ini itu ada dalam tangan Tuhan? Banyak orang yang masih berpikir, percaya enggak ya? Seperti itu. Ada kata yang menjawab percaya tapi dengan masih mikir. Ada yang orang yang jawab percaya, saya yakin, percaya sekali. Ya, tetapi dalam kehidupannya, kalau kita lihat jauh dari orang percaya itu, saudara-saudara. Nah, malam hari ini kita akan belajar bersama bagaimana hidup Daud sebagai orang percaya di tangan Tuhan, saudara-saudara. Nah, kita akan lihat Mazmur ya 26 ayatnya yang pertama hingga yang ke-12. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan ini mengatakan bahwa Daud itu percaya kepada Tuhan dan tidak ragu-ragu. Tetapi tadi judul perikopnya doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Seorang Daud yang dikasihi Tuhan, dia masih berdoa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Dia adalah orang yang sangat percaya kepada Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa Daud adalah orang yang dikasihinya, saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu, sebagai orang percaya, saudara-saudara, kita akan merenungkan bersama kebenaran firman ini, saudara-saudara. Karena banyak sekali ya percaya itu ada tingkatan levelnya. Ya, misalkan saudara-saudara, ketika kita membuat roti, ya di Pontianak banyak orang yang ahli dalam bidang membuat roti, saudara-saudara. Ya, ketika kita membuat roti, ketika ditanya, percaya nggak roti ini jadi dan nanti enak? Ada yang dengan yakin percaya, tapi ada yang yakin, ya saya sedikit percaya, kayak gitu. Ada yang jawabnya, ya mudah-mudahan nanti enak. Jadi kurang sedikit percaya, saudara-saudara. Nah, percaya yang bagaimana yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, tingkat level yang bagaimana yang Tuhan inginkan. Ya, Daud saja ya, yang dibilang Tuhan mengasihi Tuhan, di sini dia masih doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Padahal tadi
Daud katakan, kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Nah, saudara-saudara, percaya bagaimana yang membuat Daud itu dikasihi Tuhan. Itu yang harus kita pelajari pada malam hari ini, saudara-saudara. Ya, ayat yang kedua bunyinya, ujilah aku ya Tuhan dan selidikilah aku. Cobalah aku, selidikilah aku batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Ya, bahkan di sini Daud katakan, aku hidup dalam kebenaranmu. Daud seorang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, percaya yang bagaimana? Yang pertama adalah hidup dalam kebenaran Tuhan. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sebagai orang percaya, hidup kita harus mencerminkan kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara. Ketika kita ngakunya orang percaya, tetapi hidup kita tidak mencerminkan kebenaran firman Tuhan, itu diragukan kepercayaan kita kepada Tuhan, saudara-saudara. Karena dasarnya, ketika kita percaya, berarti kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan katakan kita harus bisa mengampuni orang. Maka itu yang harus kita lakukan. Kita tidak boleh menaruh rasa dendam. Maka itu yang harus kita lakukan. Kita harus mengasihi sesama kita dengan segenap hati. Maka itu yang harus kita lakukan. Aku hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Aku hidup dalam kebenaran firman-Mu. Nah, itu yang pertama. Ya, hidup karena percaya itu kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, yang kedua, saudara-saudara, ayat keempat mengatakan, aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku membenci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku, tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu, ya Tuhan. Nah, yang kedua, saudara-saudara, hidup karena percaya. Kalau yang pertama tadi kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa dibilang hidup karena percaya? Kita harus membuang segala hal yang tidak baik, memangkas, saudara-saudara, pergaulan yang tidak baik. Ya, aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Kita harus selektif, saudara-saudara. Kita harus berani ya menunjukkan pergaulan kita itu pergaulan yang baik. Ya, karena pergaulan yang buruk itu akan merusak kebiasaan baik di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Oleh karena itu Daud katakan dia tidak duduk dengan kumpulan penipu, Daud tidak duduk dengan orang munafik, tidak bergaul dengan mereka, saudara-saudara. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat. Jadi harus membenci kejahatan. Artinya seperti itu. Ya. Daud membenci kejahatan, segala perbuatan kejahatan. Itu saudara-saudara. Ya. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Itu pasti dasarnya. Yang kedua, kita harus memiliki pergaulan yang baik. Ya. Harus berani memangkas segala pergaulan yang tidak benar, saudara-saudara. Dan berikutnya firman Tuhan katakan, saudara-saudara, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Yang ketiga, kita bisa dibilang orang yang percaya ketika kita menceritakan segala perbuatan Tuhan yang ajaib.
Karena begini saudara-saudara, ketika kita percaya kepada orang tua kita, bahwa orang tua kita itu orang yang baik, orang yang senantiasa membela kita, melindungi kita, ya, anak-anak kita pasti akan cerita kepada temannya, wah, orang tuaku luar biasa. Aku dipimpin orang tuaku. Orang tuaku sangat mengasihi aku. Saat aku dalam bahaya, orang tuaku itu melindungi aku. Nah, itu saudara, menceritakan kebaikan orang tua kita. Itu salah satunya, saudara-saudara. Nah, ini yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, kita tidak bisa kita cuma tinggal diam saja. Aku percaya, ya sudah, saudara-saudara. Ternyata ketika kita orang percaya kepada Tuhan, di sini firman Tuhan katakan kita sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Jadi kita harus bergerak bersaksi. Ya, luar biasa, puji Tuhan, saudara-saudara. Ya, program ini sangat memberkati banyak orang, saudara-saudara, dimanapun berada, ya, tanpa terbatas jarak dan waktu. Saudara-saudara, melihat program ini, kita bisa jadi berkat tanpa batas. Nah, menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, saudara-saudara. Ya, karena kita percaya bahwa ketika kita melangkah dalam kebenaran firman Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan merasakan kasih Tuhan. Dan sebagai anak yang baik, pasti kita akan menceritakan kasih Bapa kita kepada orang-orang di sekeliling kita, saudara-saudara. Nah, itu hal yang ketiga. Ayat yang ke-8 katakan, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah. Dan yang kanannya menerima. Tapi aku ingin hidup dalam ketulusan, aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata, aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Ayat yang ke-11 katakan, tetapi aku ingin hidup dalam ketulusan. Saudara-saudara, ketiga hal yang kita lakukan tadi, yang pertama, kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, kita harus berani memangkas segala pergaulan yang tidak baik. Yang kedua, yang ketiga, saudara-saudara, kita harus berani, saudara-saudara, untuk bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan. Dan yang keempat, dilandasi ketulusan hati. Ketulusan hati, kita cinta kepada Tuhan. Itu kunci bagaimana kepercayaan Daud kepada Tuhan. Itulah hidup percaya Daud kepada Tuhan. Oleh karena itu, Daud memperoleh kehidupan bahwa di dalam Tuhan senantiasa ada kehidupan ketika kita percaya. Kita percaya ketika kita benar-benar hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita bisa dibilang percaya ketika kita berani memangkas segala hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita, termasuk pergaulan kita, saudara-saudara, dosa-dosa kita, hal yang tidak baik di dalam hidup kita, kita pangkas itu. Dan yang ketiga, Tuhan mau kita menceritakan kebaikan, kebenaran firman Tuhan, keajaiban Tuhan
dimanapun kita berada. Dan yang keempat, lakukan semuanya itu dengan ketulusan hati kita, saudara-saudara. Itulah dasar dari kepercayaan Daud kepada Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita bisa melakukan keempat hal ini, maka hidup kita itu bisa dibilang kita adalah anak-anak Tuhan yang percaya. Dan kepercayaan kita itu akan membawa kita kepada kehidupan kekal, di mana Tuhan bertahta di dalamnya, saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, demikian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat memberkati saudara-saudara semua, dimanapun saudara-saudara berada. Jadi kunci dari kepercayaan itu tadi 4 hal. Saya ulangi sekali lagi. Kita bisa dibilang percaya ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, kita berani memangkas segala hal yang tidak baik. Segala perbuatan dosa, pergaulan yang tidak baik kita pangkas semuanya. Yang ketiga, saudara-saudara, kita berani menceritakan kebaikan, keajaiban, kasih Tuhan, firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita berani melangkah untuk bersaksi, saudara-saudara. Yang keempat, lakukan semuanya itu dengan ketulusan. Dasar kita, motivasi kita karena kasih kita kepada Tuhan. Bukan karena motivasi yang lain, tetapi karena ketulusan hati kita, kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua dimanapun berada. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan Yesus untuk lebih percaya kepadamu. Melakukan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Untuk kami berani hidup dalam kebenaran firman-Mu. Untuk kami Tuhan Yesus berani memangkas segala perbuatan dosa di dalam kehidupan kami. Untuk kami meninggalkan segala perbuatan dosa kami. Untuk kami mau menceritakan keajaiban Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau melangkah bersaksi. Untuk kami dengan tulus hati, dengan kasih, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan melakukan semuanya itu. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati seluruh pendengar budiman, pemirsa budiman dimanapun saudara-saudara kami berada. Dan doa saya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang mendengar firman Tuhan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memperoleh kemenangan di dalam hidupmu. Kepercayaanmu kepada Tuhan akan membangkitkan hidupmu, membangkitkan semangatmu. Segala yang letih lesu dibangkitkan semangatmu. Saat ini engkau yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kesembuhan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala yang berbeban berat saat ini, Tuhan angkat segala beban beratmu. Dalam nama Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan. Itu jawaban yang terbaik dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Selamat malam, terima kasih buat Bapak Immanuel bisa mendengarkan suara saya di sana, Pak. Amin, amin. Ya, terima kasih buat firman Tuhannya yang sudah disampaikan, sudah memberkati kami semua, Pak. Immanuel, sebelum berpisah, saya mau tanya-tanya sama Bapak Immanuel nih. Iya. Iya, judul pada malam hari ini adalah hidup karena percaya, Pak ya. Berarti di sini mengatakan percaya kepada Tuhan Yesus, gitu ya. Iya. Nah, jika ada orang hanya percaya saja, ya hanya percaya kepada Tuhan Yesus, namun dia untuk hal-hal lainnya coba mengabaikan. Itu bagaimana Pak untuk beberapa orang yang seperti itu? Mungkin hanya percaya saja dan menutupi kelemahannya itu dengan kata saya percaya Tuhan Yesus sudah cukup seperti itu kan. Dan pada akhirnya dia untuk malas-malasan bekerja dan tidak mau melakukan kewajibannya seharusnya dilakukan. Pak Immanuel mungkin bisa menjelaskan sedikit hal seperti itu Pak Immanuel. Iya. Firman Tuhan mengatakan satu hal kita harus lakukan dan yang lain jangan ditinggalkan. Ya, itu artinya ketika kita ngomong kita percaya, ya, misalkan kita ngomong sama kekasih kita, aku percaya kamu mengasihiku. Tapi
kita tidak mau melakukan tindakan kasih, ya, tidak menunjukkan tindakan kasih kepada kekasih kita. Ya, tidak memperhatikan kekasih kita. Misalkan di hari ulang tahunnya kita nggak memperhatikan. Terus kemudian di dalam segala hal kita nggak memperhatikan. Kira-kira kekasih kita itu marah nggak sama kita? Kira-kira kekasih kita itu akan tanya nggak, kamu benar-benar mengasihi aku nggak sih? Kamu benar-benar percaya kepadaku nggak sih? Kalau aku nanti akan jadi pendampingmu, seperti itu. Jadi percaya ini satu paket. Seperti tadi saya katakan, percaya yang bagaimana yang Daud lakukan. Ya, Daud percaya itu, dia katakan bahwa di sini tadi firman Tuhan katakan bahwa dia percaya dengan tidak ragu-ragu. 100%. Percaya tidak ragu-ragu, ya. Ya. Dan di sini dikatakan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Ya. Ketika kita ngomong percaya, tapi kita tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita belum bisa dibilang orang yang percaya kepada Tuhan. Iya. Artinya kita mendua hati. Ya, kita ngomong percaya, maaf, kita ngomong percaya, tapi kita masih kedukun. Nah, kita ngomong percaya, kita masih menyembah berhala. Ya, seperti itu berarti kita belum bisa dibilang orang yang sungguh percaya kepada Tuhan. Kita masih mendua hati. Itu namanya. Iya. Baik, terima kasih Pak Immanuel. Jadi percaya itu harus 100% ya Pak ya. Jangan percaya hanya di mulut gitu Pak ya. Ya, betul. Dan ketulusan hati tadi. Yang terakhir kan dengan tulus. Dengan tulus hati. Dan ketulusan hati bahwa kita sungguh percaya kepada Tuhan. Ya, melakukan firman Tuhan. Tadi, ya, keempat hal itu tadi, ketika itu benar-benar kita lakukan, itu berarti kita percaya, sungguh percaya kepada Tuhan. Amin. Maka, dan bonus-bonusnya nanti akan nanti menyusul kepada semua pemirsa ya Pak ya. Dan harus pasti percaya ya Pak ya. Percaya. Ya. Jangan sampai misalnya jangan salah juga persepsi kalau saya percaya nanti bakal diberkati, bukan begitu ya. Padahal Tuhan itu sudah pasti memberkati kita, apalagi kita sudah mengakui, yakin, percaya gitu Pak ya. Jangan sampai ada orang berkata, ya hanya percaya saja nanti biar diberkati. Tapi kita percaya itu bukan karena diberkati Pak ya. Kita percaya karena kita mengasihi Tuhan, betul ya Pak Immanuel ya? Betul. Iya, karena kita mengasihi Tuhan dengan ketulusan tadi. Amin. Iya, itu. Amin. Ya, berkat itu bonus. Ya. Maka firman Tuhan dalam Mazmur Matius 6 ayat 33 katakan, maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya dan semuanya itu akan ditambahkan. Amin. Cari dahulu kerajaan Allah dan semuanya baru ditambahkan. Bukannya tambahannya dulu. Jangan dibalik ya Pak ya. Kebenaran firman Tuhan ya gitu. Baik. Terima kasih banyak Pak Immanuel. Nanti ada waktu kita ngobrol-ngobrol lagi Pak. Dan kami senang sekali bisa terus menjadi berkat, dan Pak Immanuel juga sangat rendah hati ketika kapanpun dihubungi, siap untuk melayani, siap untuk menjadi berkat tanpa batas. Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Immanuel. Tuhan Yesus mengasihi Pak Immanuel, mengasihi keluarganya, mengasihi dan Tuhan juga memberkati segala pelayanannya, segala sesuatu yang Pak Immanuel kerjakan. Biar Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memuliakan Bapak Immanuel dan beserta keluarganya. Terima kasih banyak Pak Immanuel atas firman Tuhannya, sharingnya buat kita malam ini. Baik. Iya, sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati Pak Immanuel, dan Tuhan Yesus memberkati semua pemirsa yang di rumah. Baik, kita akan lanjutkan lagi buat semua pemirsa yang di rumah. Saat ini kita akan mendengarkan ya pembacaan firman Tuhan nanti yang akan dibacakan dari sudah disetting. Nah, nanti akan dibacakan buat kita semua, sehingga pada malam hari ini, meskipun saya sendirian, tetapi sudah dilayani dengan baik oleh tim kita, sudah disiapkan, ya kan? Jadi semua pemirsa yang di rumah, saya sangat yakin dan percaya bahwa kita semua diberkati Tuhan dengan luar biasa, baik pujian kita, maupun firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Nah,
Dan jangan kemana-mana dulu karena kita juga nanti akan membacakan firman Tuhan yang berseri ini. Kemudian kita mau berdoa dan kita mau naikkan pujian lagi, satu pujian yang di-request oleh pemirsa yang sudah masuk ya. Dan kita akan membacakan firman Tuhan, namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Ya, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Immanuel yang sudah bersedia men-sharingkan, membagikan firman Tuhan. Beliau adalah orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Saya sangat kenal ya. Waktu ketika kami sama-sama melayani Pontianak, beliau tidak pernah yang namanya nanti deh, enggak deh, atau tunggu. Tapi ketika untuk hal melayani jemaat, melayani teman-teman kita yang punya pergumulan, kita langsung gerak cepat sebisanya, semaksimal mungkin untuk menjadi berkat dan berkati mereka semua. Baik semua pemirsa yang dimanapun berada, jangan kemana-mana dulu, karena sesaat ini kita akan membaca firman Tuhan berseri, kemudian kita juga akan menaikkan satu pujian untuk memuji menyembah Tuhan, dan kita mau merenungkan firman Tuhan apa yang sudah kita dengar dan sudah kita terima. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua, jangan kemana-mana dulu, setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Mazmur 7 ayat 1-17. Allah Hakim yang adil. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus, orang Benyamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku, dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku, dan menginjak-injak hidupku ke tanah, dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Bangkitlah, Tuhan, dalam murka-Mu. Berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku, ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau, dan bertahtalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku, Tuhan, apakah aku benar?
Dan apakah aku tulus ikhlas? Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Sungguh, kembali ia mengasah pedangnya, melentur busurnya dan membidik. Terhadap dirinya ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Sesungguhnya, orang itu hamil dengan kejahatan. Ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lobang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Oke, semua pemirsa yang di rumah, kita barusan mendengarkan pembacaan firman Tuhan, dan saya sangat yakin percaya kita terus diberkati dan makin terus diberkati. Kita diberkati oleh pujian-pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Kita diberkati oleh firman Tuhan atau renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, tadi oleh Bapak Evangelis Immanuel Sabto. Kemudian kita juga diberkati oleh firman Tuhan. Iya. Oke, saya tidak tahu apakah tadi kita mendengarkan firman Tuhan ada suaranya atau tidak. Nanti kita akan mendengarkan kembali setelah yang satu ini ya. Dan kita saat ini mau memuji menyembah Tuhan, kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati kita semua. Ada satu pujian yang sudah masuk ya, yang dari minggu lalu kita akan naikkan bersama-sama di hadapan Tuhan, kiranya boleh memberkati kita semua. Dan nanti di akhir acara kita juga akan membacakan firman Tuhan kembali untuk semua pemirsa yang di rumah dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita lewat acara ini, malam pujian dan renungan. Kita mau menjadi berkat tanpa batas dimanapun, kapanpun, di situ Tuhan hadir memberkati kita semua. Indah bersamamu Tuhan, kami yakin hanya bersama Engkau Tuhan kami bisa dekat. Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Ya, kita mengalami sedikit gangguan pemirsa. Kita akan coba memulainya lagi karena ada gangguan di sini. Baik, saya percaya bahwa semua pemirsa yang sedang menyaksikan tayangan ini, kita semua diberkati oleh firman Tuhan dengan luar biasa dan diberkati oleh puji-pujian kita luar biasa. Indah bersamamu Tuhan.
dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Amin. Kami percaya Tuhan hanya tinggal bersama Engkau, dan di dalam Engkau Tuhan kami tenang, kami mampu, kami bisa melewati hari-hari ini dalam kasih anugerah-Mu. Amin. Selamanya bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Katakan bersama-sama, ya Allahku, hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah Tuhan bersamamu. Pemirsa, engkau yang diberkati, engkau yang menikmati kebaikan Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita percaya dan hidup di dalam Tuhan. Kesetiaannya, campur tangan Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Indah bersamamu Tuhan.
Baik, semua pemirsa yang di rumah, tidak terasa kita sudah di penghujung acara pada malam hari ini. Dan saya sangat percaya kita semua yang tinggal di dalam Tuhan, kita yang selalu haus dan rindu bersama-sama dengan Tuhan, kita yang terus menaikkan pujian, penyembahan kita di dalam Tuhan. Saya percaya kasih Tuhan, perlindungan Tuhan, campur tangan Tuhan tidak pernah hilang dan tidak pernah berlalu. Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang tidak pernah melihat status kita. Dia itu Tuhan Yesus yang mengasihi saya dan saudara. Di manapun saudara berada yang sampai saat ini masih sedang menyaksikan live streaming ini, saya mau katakan malam pujian dan renungan, sebuah acara yang dimana kita mau menjadi berkat tanpa batas. Kasih tahu ke teman-teman Anda, ke teman-teman pemirsa, kasih tahu keluarganya, bagikan di beranda Anda, di Facebook Anda, di grup di mana Anda punya di situ, sehingga begitu banyak orang yang menonton, menyaksikan. Mereka boleh diberkati Tuhan, mereka boleh menikmati kebaikan Tuhan, dan mereka boleh menyaksikan berkat-berkat firman Tuhan, pujian, dan berkat Tuhan yang luar biasa. Dan jadi semua pemirsa yang di rumah dimanapun berada, jangan kemana-mana, karena setelah sesaat lagi kita akan berdoa. Tapi setelah break yang satu ini, Tuhan Yesus memberkati. Iya, salam damai sejahtera buat semua pemirsa. Kembali lagi kita akan terus berdoa kepada Tuhan. Tidak terasa kita sudah hampir jam menunjukkan jam 9 malam. Dan akhirnya kita mau berpisah pada kesempatan ini. Dan saksikan terus acara ini setiap hari Minggu jam 7.15 sampai jam 8 sekitar 30 atau sampai jam 9 malam. Dan kita bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kita tidak boleh yang namanya tidak bersekutu di dalam Tuhan. Orang percaya, orang Kristen harus bersekutu di dalam Tuhan. Biarlah setiap kehidupan kita dipenuhi dengan pujian dan penyembahan yang kita bawa dimanapun kita berada. Percayalah Tuhan mengasihi saudara, Tuhan menyertai kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat hari-hari yang Kau berikan kepada kami. Dan tidak terasa Tuhan, kini sampai hari Minggu lagi. Dan bahwa minggu lalu kami sudah berdoa bersama-sama di dalam acara ini. Dan minggu ini Tuhan kami terus berdoa. Karena kami tahu, kami sadar Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Engkau Tuhan, maka kami terjatuh dan terjatuh di dalam kesalahan-kesalahan dan dalam pelanggaran. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang setia, Tuhan yang terus mengangkat kami, yang terus memberikan kesempatan kepada kami.
Pada malam ini kami berdoa buat semua pemirsa yang di rumah saat ini menyaksikan tayangan ini. Mereka yang sudah setia, mereka yang sudah rindu dan haus untuk diberkati Tuhan. Mereka yang rindu Tuhan bersekutu bersama-sama di dalam Engkau. Berkati Tuhan, kami percaya Engkau memperhitungkan setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang setia di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam ini Tuhan, kami mau membawa pokok doa kami yang sudah kami tampung Tuhan. Kami berdoa khususnya buat Kalimantan Barat, Kota Pontianak beberapa hari yang lalu Tuhan. Ada penambahan kasus COVID-19. Tuhan kami berdoa, pakailah Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib semua para medis, dokter, semua pengenanganan, sehingga boleh mendatangkan kesembuhan, pemulihan yang terus-terus berangsur Tuhan. Dan Pontianak ini boleh bersinar kembali dan dipenuhi oleh kemuliaan-Mu. Berkati Tuhan, saat ini ada beberapa tempat yang ditutup kembali, gereja, rumah makan, tempat di mana untuk belajar. Tuhan, kiranya Engkau yang akan memberkati, Engkau yang akan mencurahkan hujan berkat. Hujan di mana di situ boleh mendatangkan kesembuhan dan pemulihan buat Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Begitu juga buat bangsa ini, buat dunia ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, kami percaya Tuhan, Engkau sanggup mengatasi segala sesuatu. Haleluya. Kami juga berdoa Tuhan, buat mereka yang saat ini, yang lagi membutuhkan pekerjaan, yang saat ini membutuhkan penghasilan, Tuhan berkati. Tuhan pertemukanlah dengan lapangan pekerjaan, dan mereka boleh bekerja dan menghasilkan sesuatu untuk kehidupan mereka. Yang berbeban berat, yang ada pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar. Yang sakit saat ini, Tuhan berikan kesembuhan. Dan hamba-Mu juga berdoa buat semua pemirsa yang berulang tahun 1 minggu yang kami lewati. Berkati mereka dan usianya bertambah mengasihi Tuhan, bertambah mengasihi sesama. Kami juga berdoa buat beberapa dari L7 Creation, ada RT, Vina, dan Agus. Engkau berkati mereka, biar terus mereka hidup di dalam mengasihi Engkau, mengasihi sesama, mengasihi setiap orang. Berkat-berkat-Mu yang melimpah menyertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa membawa acara ke dalam tangan-Mu. Kiranya terus boleh berkarya, terus berkembang, dan terus menjadi berkat tanpa batas. Ini kerinduan kami Tuhan. Biarlah atas kehendak-Mu yang jadi. Berkati semua tim yang sudah mengambil bagian. Siapapun, dimanapun saat ini, mereka berada yang terus menjadi tim kami, menjadi sahabat kami malam pujian dan renungan, berkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penguasa hidup kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih buat semua pemirsa dimanapun berada. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Dan sampai jumpa untuk minggu depan. Ya, saksikan terus acara malam pujian dan renungan. Kita mau menjadi berkat tanpa batas. Ya, jadi jika Anda diberkati, pemirsa diberkati, jangan lupa bagikan, informasikan tayangan ini sehingga begitu banyak orang diberkati. Terima kasih, salam damai sejahtera. Shalom buat semua pemirsa di rumah. Anda diberkati dengan luar biasa, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan. Shalom, shalom, shalom. Malam pujian dan renungan menjadi berkat tanpa batas. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.